Businessman Opinion. Baik mitra bisnis, silakan Anda bisa berkomentar sekali lagi di line telepon dan juga WhatsApp Kompas FM menyoroti fraksi Partai Gerindra yang memunculkan wacana membuat undang-undang anti-flexing. Dan anti-flexing ini disebutkan juga memamerkan kekayaan gitu ya, atau gaya hidup mewah di sosial media. Dan ini meniru yang juga dilakukan di Tiongkok, di mana Tiongkok juga melarang warganya memamerkan gaya hidup hedonis yang dinilai bertentangan dengan norma kepatutan umum. Nah, apa komentar Anda mengenai hal ini? Silakan kita tunggu lagi komentar Anda di 021-5091-8877 atau WhatsApp call 816-924-924 mitra bisnis. Ya, undang-undang flexing intinya saya sebagai rakyat kurang setuju atau tidak setuju. Jadi lebih baik undang-undang fokus pada undang-undang perampasan aset aja. Ya, itu ya. Jangan sampai nanti ada apa? Wah, ada uang inspirasi, ada uang apa? Iya. Ntar DPR dapat duit lagi. Ini kan uang inspirasi. Kami sebagai DPR udah bekerja nih, ya kan? Udah punya ide undang-undang flexing. Aduh, capek deh. Iya. Tidak setuju. Jadi sebaiknya fokus aja DPR itu undang-undang perampasan aset. Sepertinya licin sekali gitu. Kayaknya alat apa deh kita mau udah ini bergeser lagi ke sini. Ada ini, ada berita ini lagi, ada isu ini lagi. Jadi sepertinya alot sekali gitu loh. Ada apa sih sebenarnya? Gue bingung gitu loh sama pemerintah ini loh. Iya. Khususnya Pak Prabowo yang katanya tegas tapi tidak tegas menurut saya. Ya, selamat siang Pak Teddy. Silakan Pak Teddy. Ya, ini kayak kita ke Dubai gitu kalau melihat video-videonya gitu ya. Dan di situ mah sports car itu udah biasa gitu loh. Iya. Udah kebanyakan gitu yang lewat tuh sports car semua. Iya. Orang pakai emas sudah berapa, gelangnya berapa, itu apa, kalungnya berapa, udah kayak kejualan kacang goreng gitu. Oke. Nah itu gimana, dibilang flexing atau enggak? Jadi itu patokannya itu bisa berubah-berubah gitu loh. Dan kalau misalnya penduduknya kesejahteraan naik, itu patokan flexingnya gimana? Ini kayak gini-gini kan, aduh. Susahnya nggak perlu ya, kayak aturan yang nggak perlu gitu loh, ngurusin yang remeh-temeh. Yang penting itu kan ekonominya dulu, jangan diurusin yang kayak flexing gitu loh. Gimana orang kalau di itu pas kan sering bilang tuh ada tuh yang gimana yang lain juga ikut kaya, itu loh. Itu cara berpikirnya, bukannya jangan bikin peraturan supaya nggak ketahuan kaya gitu. Itu kan berarti udah bertentangan dengan itu. Mau menghindari pajak gitu ya atau gimana? Pura-pura miskin jangan-jangan jadinya ya. Iya, pura-pura miskin gitu loh. Jadi mindsetnya itu diubah dulu. Gimana agar rakyat juga ikut kaya, bukannya dia mau menipu rakyat. Ini kan seakan-akan kayak mau menipu rakyat gitu loh, biar nggak ketahuan. Aduh, gimana? Nggak perlu lah itu, kayak sekolah-sekolah kepemimpinan gitu. Di sini banyak kok pembicara Pas FM yang udah pada ngerti. Ya, ngabisin duit kayak gitu, fokus utamanya buat apa? Ini makanya apa di belakang namanya butuh itu gelar-gelar banyak-banyak gitu loh. Makanya itu masa yang persoalan segini sederhana aja mereka nggak bisa sih, gitu aja Bang. Ya, jadi saya pikir usulan untuk bikin undang anti flexing ini berlebihan ini. Kalau saya tidak salah di media itu ada dari Ahmad Dhani juga ya, dari fraksi Gerindra. Betul. Jadi berlebihan ini, bahkan cenderung bisa saya katakan kekanak-kanakan gitu. Kenapa? Karena untuk bisa merasakan dan tidak merasakan penderitaan orang lain ya, rakyat dalam hal ini, dan Anda tidak menunjukkan flexing, itu nggak perlu undang-undang, Pak. Itu hanya perlu hati nurani. Jadi hati nurani cocok nggak kalau Anda menjadi anggota Dewan dari Indonesia, baik ini DPR RI, DPRD maupun DPRD kota kabupaten ya. Anda jadi anggota Dewan merepresentatif ya, Member of Parliament, MPs.
Rakyat Anda aja masih banyak yang miskin, Pak. Kan kalau lebih dari 50% rakyat Anda miskin, berarti kan Anda memimpin daerah, provinsi, atau negara yang miskin, kan? Anda memimpin negara yang miskin, tapi kok kelakuannya kayak mimpin Prancis, mimpin Jerman, mimpin Australia gitu. Apa yang tidak malu gitu. Terus kalau dibilang diperlukan undang-undang ini, ya boleh-boleh saja. Tapi ini tahun 2028-2029 nggak apa-apa lah, Pak. Sekarang ini yang dibutuhkan, ikuti aja 17+8 itu. Di mana salah satu produk legislasi yang sangat dinantikan masyarakat adalah perampasan aset. Terus perampasan asetnya dicoba ditweak-tweak ini sama beberapa tokoh. Misalnya, kalau perampasan aset apa nggak adil ini, nggak adil anaknya, berbahaya buat semua masyarakat. Ya kamu pelajari dong naskahnya dan pasal demi pasal secara gramatikal, secara sosial, secara historikal, buat pasal yang benar, yang memang akan menjerat leher koruptor, tidak menjerat orang yang abu-abu atau apalagi yang nggak bersalah. Kan kamu bisa menggunakan pemahaman-pemahaman itu dalam membuat pasal demi pasal, kata demi kata gitu. Jadi jangan juga seolah-olah dibawa masyarakat bahwa kalau ada undang-undang anti perampasan aset, bahkan masyarakat biasa pun bisa kena. Ya masyarakat biasa bisa kena juga kalau dia memang koruptor yang merugikan uang negara. Jadi saya pikir sekali lagi, pejabat negara ya, pejabat itu dari mulai lurah, camat, wali kota sampai ke atas, dari mulai polsek, polres sampai ke atas, begitu juga dari Koramil sampai kepada Panglima TNI. Ayo Pak, sadarlah Pak, Indonesia ini negara miskin. Bukan negara maju, negara berkembang pun tidak kalau secara pakai angka rata-rata spending yang dikeluarkan oleh IMF atau World Bank ya, 160.000. Anda mau pakai BPS ya boleh lah. Tetapi standar dunia kita ini miskin Pak, 65% ke atas itu masih miskin, 65% itu miskin. Terus Anda beserta keluarga Anda memamerkan entah makan mewah atau sepatu yang mahal dan sebagainya. Nggak punya hati nurani. Anda mau tunjukkan sama siapa sih kekayaan itu? Coba Anda flexing di antara bilioner yang ada di New York atau di dunia lain seperti Kim Kardashian atau kelompoknya yang punya Maggie dan sebagainya. Anda juga bukan siapa-siapa kan? Nah jadi oleh karena itu tidak perlulah 2 tahun ini undang-undang anti flexing, tapi saat ini juga yang dibutuhkanlah adalah hati nurani. Itu aja. Terima kasih. Yang tidak boleh flexing itu kan berarti tidak hanya pejabat, toh? Iya. Kan undang-undang kan ini. Betul. Ya kan? Berarti saya pun bisa kena kan? Saya sebagai pengusaha sukses, saya mau flexing, ya kan? Bisa untuk banyak hal, bisa banyak untuk mungkin hal yang positif. Hal positif itu dalam artian agar mungkin partner bisnis saya jadi percaya juga, oh iya betul, kamu sukses sebagai pengusaha sukses, gitu kan? Kamu punya bisa bahkan mungkin bisa beli pulau, gitu kan? Jadi sehingga menjadi percaya untuk partneran dengan kita, gitu kan? Nah, tapi kan lucu, gitu kan? Jadi sebuah kekonyolan yang ide-ide yang nggak masuk akal, gitu. Sedangkan ada masalah-masalah krusial ya yang tadi seperti yang sebelumnya disampaikan, perampasan aset 17+8 yang produk legislasi dan sebagainya, itu yang harus segera dikerjakan dulu aja di depan mata, nggak dikerjakan, malah ide-ide yang nggak jelas gitu. Ya itulah cilakanya dari apa yang terjadi, apa yang ada. Iya, kalau menurut pendapat saya ada 2 ya. Yang pertama, sebenarnya undang-undang flexing itu sebenarnya nggak diperlukan. Yang diperlukan adalah sebenarnya pendidikan mentalitas dari masing-masing warga negara Indonesia, bahwa hal-hal tersebut kan, misalnya flexing itu kan menunjukkan kesombongan ya, maksudnya dia memamerkan harta dan bla bla bla, itu kan bisa berdampak kepada orang lain gitu. Artinya orang terpacu terhadap materialitas, bahwa segala sesuatu nilainya dinilai dari harta gitu. Padahal kan kayak kebaikan orang, terus
personality orang itu kan juga jauh lebih penting ya, inner beauty gitu. Nah artinya anak-anak kita atau warga masyarakat kita itu perlu diberi pengertian gitu bahwa hal tersebut itu kurang baik tanpa perlu kita menciptakan undang-undang gitu. Karena kan undang-undang itu kan kalau diciptakan juga menyebabkan ini ya, maksudnya hal yang sepele yang sebenarnya kita bisa arahkan kepada tadi ya moralitas dan lain-lain itu melalui tadi pendidikan soft skill atau pendidikan diberi pengertian gitu kepada orang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang mengenai flexing bisa aja ada gitu ya. Cuman kan khawatirnya nanti dimanfaatkan atau terjadi ketidaktepatan nanti dalam hal penuntutan ini itu gitu ya. Seperti setiap undang-undang itu ada pasal karetnya ya. Misalnya perbuatan tidak menyenangkan, sedikit-sedikit nanti orang dituntut ini itu bla 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 gitu, sehingga kan menimbulkan hal yang tidak perlu ya. Padahal kan kalau dalam hal pengadilan nanti itu kan ada kasus yang lebih penting yang perlu ditangani, misalnya tindak pidana korupsi, terorisme atau hal yang lainnya gitu. Tapi kita ngurusin hal-hal yang terkait dengan hal tersebut gitu. Yang ketiga ya, saya secara overall sih lebih setuju pada pendidikan ya. Maksudnya diberikan tadi pengertian ya, opsi pertama itu lebih tepat gitu ya. Karena dengan melalui kesadaran diri masing-masing orang, hal tersebut sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Artinya nggak perlu ngiri dan itu. Yang penting kita memupuk kebaikan, ataupun kalau memang kita mau meningkatkan taraf hidup kita ya kita berjuang gitu dengan usaha kita sendiri gitu ya. Tidak terjadi seperti yang kemarin ya, maksudnya dengan ada penjarahan ini itu kan juga merupakan tindakan hal yang nggak patut gitu ya. Kalau seseorang ya harusnya melalui proses hukum, karena negara ini kan negara hukum. Jadi gini, saya sih setuju ya, selama pengetahuan dasar dari pemimpin dan pejabat negara itu tidak mengerti gitu loh. Mereka ingin mendapatkan kepuasan setelah memamerkan barang-barang kepunyaan itu di depan publik. Ini yang bikin publik umum itu tidak setuju ya, karena terlalu menimbulkan kecemburuan ya, jealous ya. Karena apa? Kita ini rakyat ini kan berasal dari keluarga tidak mampu ya, the having not ya. Jadi artinya mengklarifikasi mereka, sementara pejabat negara yang ditunjuk dari gaji rakyat itu berkelimpahan harta gitu loh. Jadi nah ini yang menimbulkan kecemburuan. Nah ini saya kira kalau undang-undang wajib diterbitkan, saya sih setuju ya, terutama pembekalan buat anggota DPR yang kadang-kadang atau pejabat negara tingkat menteri ataupun hal lain, kepala daerah juga kadang-kadang istri itu melahirkan segala sesuatu dengan kemewahan. Ya ini yang berbahaya sekali. Anggota legislatif kayak kemarin anggota DPR sampai jamnya sekian M itu kan, itu sebenarnya tidak menunjukkan kualitas yang baik ya. Kalau memang punya, diem aja, nggak usah dipamer-pamerkan gitu loh. Iya kan, jadi rakyat nggak terlalu jelas gitu loh. Karena rakyat kan ingin melihat bukti nyata pekerjaan seorang pejabat daerah, pejabat di eksekutif maupun legislatif itu betul-betul menunjukkan kepeduliannya terhadap berbagai gejala kemiskinan atau kesenjangan sosial, lapangan kerja yang semakin hari semakin banyak gitu loh. Nah inilah seperti kita lihat di Nepal itu sampai sedemikian parah ya kan, itu dilakukan oleh Gensi itu, sehingga pemimpin negaranya sendiri, itu tindakan yang kurang baik ya. Menurut saya aparat keamanan juga dipreteli, itu kan kurang baik. Cuman contoh-contoh seperti itu, mereka berjoget ria, itu kan kurang baik. Jadi hendaknya jadi panutan lah, contoh. Flexing itu sebenarnya nggak ada gunanya selama pembekalan buat pemimpin daerah itu bisa dikendalikan dengan hawa nafsu sendiri. Jangan menunjukkan sesuatu, perlu diperhatikan. Kalau memang pengetahuan dasar basic knowledge dari pemimpin negara, pemimpin daerah ataupun hal-hal
lembaga eksekutif ini nggak betul atau nggak punya perbekalan hal-hal lebih, kan hendaknya diberikan undang-undang seperti ini. Jadi mereka mengerti. Ya sebenarnya nggak patut dilaksanakan, tapi kalau nggak begitu susah, Pak. Iya kan? Saya kira gitu. Undang-undang perampasan asetnya sampai sekarang juga belum dilaksanakan, malah undang-undang lain. Saya melihatnya lebih penting RUU perampasan aset. Karena dengan begitu kan mereka nggak berani pamer. Ya kan? Jangan berani pamer. Dia berpajak langsung. Kan gitu, Manto. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini hal yang nggak guna ya, ngapain undang-undang orang tuntutan 17+8 nggak ada. Kok ngomongin soal anti flexing, apalagi mau nyontoh Tiongkok ya, nyontoh tunai. Contohlah hukuman mati itu, coba fraksi mana yang berani mengusulkan hukuman mati untuk koruptor? Fraksi mana? Nah itu baru rakyat akan senang. Tapi kalau anti flexing, padahal justru dengan flexing itu kan KPK bisa melihat, wah itu kok punya itu, malah bisa untuk mempermudah menangkap sebenarnya. Nah, gitu, biarkan saja orang pamer, toh nanti akan diselidiki hartanya. Wah ternyata dari korupsi seperti yang sebelumnya tuh. Ngasih contoh dengan Mas Anto itu kan hasilnya segini kok, kok bisa dalam setahun di sana. Itu malah justru untuk mempermudah KPK. Nah, contohlah misalnya kalau mau DPR ya buat RUU ya seperti itu, mau nyontoh Cina hukuman mati, perampasan aset. Nah itu yang ditunggu-tunggu. Yang seharusnya mereka sahkan RUU perampasan aset koruptor tidak dilakukan. Tetapi RUU yang tidak substansial atau yang tidak penting seperti flexing begini, kenapa mereka angkat? Justru yang penting adalah RUU perampasan aset koruptor. Orang coba minta wakil-wakil rakyat yang terhormat dalam tanda kutip ini, coba tolong jalan-jalan, nggak usah ke daerah, ke Jakarta, ya, daerah pemukiman padat, ya, pakai mobilnya itu, mobilnya yang ada pengawal. Coba masuk ke gang-gang kecil, bisa nggak masuk, ya? Bisa nggak coba masuk ke pemukiman kumuh? Apa mobilnya itu tersedak atau tersumbat di mulut-mulut gang? Nyangkut ya? Lihat, ya nyangkut, iya. Lihat rakyat-rakyat kecil Anda yang benar-benar merupakan tulang punggung dari perekonomian bangsa ini. Masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kenapa harus dimunculkan, diatur satu wacana untuk mengatur rakyat supaya tidak flexing? Kalau misalnya mereka hard earn money, mereka dengan cara yang halal mendapatkan kekayaan, it doesn't matter, itu tidak menjadi soal. Tetapi kalau wakil-wakil rakyat, pejabat-pejabat mengeruk dan mengkorupsi harta dari bumi Indonesia ini dan kemudian flexing, itu adalah dosa yang paling besar. Jadi tolong yang dikerjakan adalah RUU perampasan aset, ya, jangan yang lain-lain dulu. Itu saja. Iya, saya setuju banget ya sama pendapat sebelumnya ya. Itu yang undang-undang perampasan aset, apalagi kan kita habis ada demo demo Agustusan ya. Tapi malah yang diungkit malah flexing. Jadi gini ya, kalau DPR itu lebih dan pemerintah itu lebih kepada membenturkan rakyat. Selalu membenturkan rakyat, kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Contohnya misalnya subsidi BBM hanya untuk rakyat miskin. Nah, kriteria miskin apa, kriteria kaya apa. Nah, sekarang ngomong lagi flexing. Kriteria flexing itu apa, Bu? Gini ya, buat orang-orang yang berpenghasilan rendah, untuk punya mobil itu sudah suatu nama flexing. Pakai Agia Ayla itu udah dibilang flexing. Tapi untuk konglomerat, mobil apaan tuh, jangan dipakai. Kan berbeda ya. Konglomerat mungkin standarnya mesti Eropa. Paling sedikit saya mesti pakai Mercedes. Yang tipe bukan yang paling murah, mesti Mercedes E-Class misalnya. Nah, itu kan standarnya mereka hidup masing-masing ya. Bukan artinya mereka pakai Mercedes E-Class terus
dibilang itu flexing, bukan, kan masih ada yang lebih tinggi lagi. Ada Lamborghini, ada Porsche, dan itu yang kayak gitu-gitu gimana? Jadi selalu membenturkan rakyat karena tidak ada kriteria khususnya apa yang disebut miskin, apa yang disebut kaya. Nah ini yang kayak gini-gini kan susah ya, daerah abu-abu. Yang daerah paling jelas hitam putihnya perampasan aset, tapi nggak berani. Ya kan seperti itu ya, jadi aneh, sukanya membenturkan aja. Saya pusing sama negara ini. Begitu tuntutannya apa? 17 plus 8. Ya setidaknya ya 10-nya itu ya direalisasi dulu. Jadi urgensi kebutuhan dari rakyat, dari masyarakat itu tidak diprioritaskan. Malah fraksi-fraksi DPR ini menyampaikan yang flexing-flexing. Flexing-flexing ini membenturkan kaya sama miskin, itu betul. Yang satu lagi adalah supaya yang paling banyak flexing siapa? Yang kemarin itu yang memamerkan harta benda itu siapa? Yang joget-joget siapa? Jadi janganlah mengundang kemarahan dari rakyat yang seolah-olah rakyat itu yang malah ngomongin kata-kata yang tidak etis, tolol lagi. Itu yang tidak patut, bukan yang rakyatnya itu yang tidak patut, mereka yang tidak patut. Jangan terbalik-balik. Ini Indonesia ini pejabatnya suka terbalik-balik. Yang kedua, prioritas pekerjaan, misalnya yang tadi dari pagi sudah disebutkan mengenai perampasan aset. Saya nggak pernah dengar itu dari pemerintah maupun DPR menyampaikan bahwa hari ini membahas undang-undang perampasan aset, hukuman mati. Kita nggak pernah dengar, tunggu, nggak pernah ada beritanya. Munculnya berita-berita seperti begitu. Waktu kerja itu kan semua terbatas. Semua orang juga sibuk, terbatas, kita tahu. Yang flexing itu dikerjakan di Sabtu Minggu saja, itu sudah selesai, nggak usah bahas-bahas. Yang utama prioritas ini dibahas Senin sampai Jumat, sampai lembur-lembur tengah malam, sampai besok pagi pun tidak apa-apa. Kalau menurut saya sih, kalau dibilang bahwa meniru mencontoh di Cina juga anti flexing. Jadi kalau mau mencontoh Cina, jangan cuma satu, sekaligus mencontoh. Kalau yang korupsi, dihukum mati sekalian, siapkan peti mati. Korupsi sekalian dihukum mati. Nah itu sekali contoh, jangan cuma setengah-setengah. Dua, lihatlah kondisi rakyat kita. Bukan masalah flexingnya yang kaya aja, yang miskin tolong dibantu. Bikin undang-undang sekalian bahwa dilarang anggota DPR tidur kalau rapat, dilarang anggota DPR main game kalau lagi rapat. Kalau ini bikin undang-undang seperti itu, jadi kayaknya anggota DPR kita tuh nggak ada kerjaan, jadi semua dibikin sendiri. Itu aja Mbak, makasih. Kalau menurut saya tuh yang perlu dibenerin itu undang-undang perbandingan ya antara gaji UMR dengan gaji anggota DPR. Saat ini kan negara kita ini untuk Asia dan Eropa ya, dan Amerika itu tertinggi gajinya dari perbandingan UMR ya Mbak ya. Gaji anggota DPR kita kan 30 kali daripada UMR nasional. Itu sangat gila menurut saya. Bahkan negara semaju Amerika aja mereka hanya 2,5 kali UMR-nya nasional mereka. Jadi bagaimana anggota DPR dapat mewakili kita ketika inflasi terjadi atau resesi terjadi, karena mereka nggak akan merasakan resesi, Bu. Ya nggak? Dengan gaji 30 kali UMR, bayangin aja mau harga beras yang hari ini misalkan sekilo 15.000 mau jadi 50.000 juga mereka nggak akan merasakan. Karena mereka udah 30 kali dari UMR, bayangin aja. Tapi kalau kayak di Jepang cuma 2 kali UMR di Jepang. Jadi kalau ketika rakyat resesi atau inflasi itu DPR-nya Jepang akan merasakan, dia akan membela habis-habisan kebijakan daripada pemerintah. Nah sekarang gimana anggota DPR kita mau merasakan, sedangkan mereka ada inflasi atau apapun, harga apapun melambung tinggi, mereka tetap menikmati gaji mereka yang 30 kali. Jadi menurut saya yang harus direvisi itu tatanan perbandingan ya, perbandingan gaji. Misalkan gaji yang DPR itu dipatoklah 3 kali dari UMR nasional atau UMR daerah mereka gitu. Misalkan yang mewakili daerah Indonesia Timur ya
UMR-nya UMR Indonesia Timur. Nah, gimana caranya dia menaikkan pendapatan dia? Ya dia harus menaikkan pendapatan per kapita daerah dia. Caranya gimana ya? Dia harus proaktif. Anggota DPR itu proaktif membantu daerah tersebut mencari investor, mencari investor untuk membangun pabrik di daerah dia, membantu UMKM di sana. Misalnya UMKM di sana dia, misalnya daerah Indonesia Timur mungkin terkenalnya dengan olahan sagu atau olahan rotan. Nah, apa olahan yang lain lah gitulah ya. Apa kayu apa sih namanya, kayu yang bagus yang kuat itu. Nah, gimana caranya dia bisa mengekspor hasil daerah dia ke daerah lain atau ke luar negeri, membantu gitu loh, membantu UMKM di sana. Jadi dengan begitu UMKM sana pendapatan meningkat, per kapita meningkat, otomatis pendapatan dia yang misalkan dipatok 3 kali UMP naik dong. Nah, dengan begitu ada kerjasamanya. Sekarang kan mereka bodoh amat, mau rakyat susah, mau inflasi, mau resesi, mereka nggak akan merasakan. Jadi menurut saya ya sebenarnya tatanan perbandingan gaji lah. Misalkan dipatok 3 kali dari UMP, daerah mereka masing-masing. Nah, untuk yang misalkan departemen keuangan, sekarang kan saat ini kan ada kesenjangan, Mbak, antara departemen keuangan sama departemen sosial deh contohnya. Nah, kemarin kan di salah satu kader PDIP ya, Ibu Dia Pitaloka itu kan yang ngomong bahwa dia kaget sekali melihat tunjangan departemen keuangan itu sampai 300%. Nah, beda sama departemen lain. Nah, itu yang mungkin harus dibenahi. Emang ya departemen sosial atau departemen agama, misalnya departemen agama atau departemen lain kerjanya lebih ringan daripada departemen keuangan? Enggak juga kan? Nah, itu yang mestinya disejajarkan gitu. Jadi dengan begitu ekonomi berjalan, di saat ada resesi atau inflasi, seluruh masyarakat terdampak dan mereka akan berpikir gimana caranya efisien, menghemat dan sebagainya gitu loh, Mbak. Ya, itu kalau di Tiongkok kan negara komunis. Jadi flexing itu kalau pejabatnya mau turunkan seseorang itu kan tinggal perintah, tidak melalui pengadilan. Indonesia kan sudah kelebihan undang-undang. Dalam satu undang-undang kita membaca, mengingat dan menimbang dan bla 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 bla, isinya cuma ujung-ujungnya cuma memidanakan orang gitu. Jadi flexing itu sendiri itu kan fleksibel. Dari dulu kita waktu kecil sampai sekarang saat ini, lihat tuh pejabat tuh topinya tulis dokter, insinyur, XXXX, belakangnya tambah lagi MBA, MM atau MSI. Itu kan juga flexing gitu loh. Padahal sudah doktor ya, S3 ya nggak perlu sampai insinyurnya di pendidikan. Itu kan untuk membanggakan diri dan itu sudah keturunan, sudah DNA-nya begitu. Tiba-tiba kalau undang-undang gitu kan mereka mengganggu, mereka punya psikologi, nggak bisa apa lagi ya. Dan flexing itu juga bisa menjadi mata pencarian kayak Indra Ken gitu. Gara-gara flexing itu kan banyak korban yang masuk gitu sama Doni Nan ya. Itu juga satu lahan pencarian gitu. Jadi flexing itu relatif, ada positif, ada negatifnya. Ya terserah aja gitu. Yang marah-marah itu kan karena nggak kebagian aja. Tuh yang seperti yang demo kemarin. Percaya deh, nanti dia duduk lagi juga sama aja kok. Nanti juga ada kesempatan juga dia akan. Karena itu sudah kearifan lokal bangsa kita, nggak bisa dirubah lagi. Mungkin lah butuh 10 generasi DNA-nya berubah, kita akan jadi orang baik-baik gitu. Yakin gitu. Terima kasih. Menarik lah undang-undang flexing. Menarik undang-undang flexing, dan kita tunggu undang-undang lain yang kaitannya dengan pencegahan korupsi dan efek. Cuman yang miris nih Bu, yaitu tadi tuh kenapa ya kok ada sih yang milih teman-teman kita yang bukan kapasitasnya mereka coba buat mewakili tapi tidak mewakili dari kapasitas dia. Artinya dia ini kan di seni. Kenapa nggak fokus ya urusan-urusan itu? Dia kalau emang dia dipilih dengan kapasitas harusnya upgrading dong. Iya gak sih? Upgrading ya kaitan ya apa hal lah yang seharusnya bagi-bagiannya aja. Kita ini juga kan kadang kok bisa penyelenggara pemerintah tuh nggak berpikir ini akan jadi penyalahgunaan. Tragis, miris Bu. Tapi dengan adanya Pas FM nggak pernah lelah untuk menyampaikan ini suara.
nggak pernah lelah untuk mendoakan supaya orang yang jadi korban dari hasil kondisi supaya perbaikan dapat tempat yang layak buat orang-orang yang akan terus memperjuangkan hal juga tetap diberikan kesehatan. Saya kembali ya flexingnya. Saya sih setuju ya dengan pembicara sebelumnya, memang harus jelas juga ya kriteria flexing ini, soalnya kadang-kadang nanti jadi pasal karet juga. Contoh misalnya gini, di dalam satu pesta kan istri itu misalnya cuma pakai cincinnya cuma cincin berlian kecil, terus mantan istri yang kebetulan sudah menikah dengan pengusaha pakai blue safir, ya blue safir gitu. Apakah itu flexing gitu ya? Jangan sampai itu dianggap flexing juga kan, dapat juga kan? Padahal itu kan sah. Sah aja kan, bersaingnya kan. Hartanya jelas dari mana, itu jangan sampai dianggap flexing, bahaya juga kan. Aduh. Tapi ya saya pikir sih mungkin sebenarnya kalau saya menilai ya, mungkin Bapak Presiden ini berpikir bahwa janganlah anggota-anggota DPR itu memamerkan hedonnya apa mau kekayaannya berlebihan gitu ya, apalagi orang-orang pajak gitu ya. Pajak kan ASN tapi kok hartanya kok banyak banget gitu. Itu kemarin juga barangkali dipicu karena jam tangan MM-an itu semua kan bingung. Iya, bener jam banget. MM-an kita makan nasi uduk pakai tempe orek. Gajinya berapa, jamnya MM-an, gila dari mana ini. Nanti sih bilang, oh ini kan hibah dari nenek moyang saya, entah dan nenek moyang dari mana lagi. Aduh. Nah itu memang, tapi itu sih kalau menurut saya bukan flexing lagi, itu mah harus diusut mah itu. Kalau itu mah kalau itu ketidaksengajaan jadi ketahuan. Iya makanya saya kira itu sih. Ya lebih baik nggak apa-apa flexing aja, biar makin viral, biar bisa dipermudahin KPK sama petugas Ditjen Pajak dan lain sebagainya, biar diperiksa itu. Penting itu. Ya kedua, ini kayak Dhani Ahmad ini ngomongnya kayaknya saya anggap kayak mungkin kayak maling teriak maling. Dia sendiri juga semua background juga dari orang kaya juga. Dan dua-duanya juga dulu waktu sebelum jadi DPR juga suka flexing juga, bawa anaknya ke luar negeri, ya terus juga apalagi ya pernah ketemu sama yang orang-orang yang paling terkenal apa semua, ya flexing juga itu, traveling ya, pamer-pamer rumah mewah dia ya, yang katanya dia punya bak mandinya itu antik, ya terbuat dari lapis emas dan lain sebagainya. Nah itu dia sendirinya apa itu, makanya ini DPR ini bukan DPR lagi, ini kayak kumpulan-kumpulan tikus ini saya bilang ini. Memang ya pasti umumnya memang kumpulan tikus lah kalau orang-orang pasti ngomong gitu lah. Ya harusnya didesak tuh undang-undang perampasan aset. Tapi sampai sekarang mana? Makanya ini ibaratnya nih, aduh, nggak jelas nih saya bilang negara kita ini. Apalagi sekarang menteri kita aja dapatnya pilihannya yang nggak baik punya. Nggak jelas juga. Ya inilah negara kita, kalau mau bikin Indonesia bubar ya ini sudah terjadi nih sekarang ini nih. Ya gua harap sih ya, nggak tahu lah gimana lah, kalau saya bilang lah hanya Tuhan yang tahu. Yang kayak gitu-gituan diurusin sama mereka. Ya nggak, kebutuhan rakyat nggak mereka perhatikan, pajak-pajak rakyat yang mencekik rakyat tidak diperhatikan oleh mereka. Ya nggak. Yang flexing itu ya serahkan saja kepada masyarakat lah. Masyarakat bisa menilai kok. Kalau mau cuma bikin-bikin gitu, kita juga bisa bikin kok. Mau bikin aturan flexing kayak gitu. Masih banyak. Rakyat ini harus diperhatikan. Rakyat menggaji mereka kok. Masa yang kayak begitu-begitu, masih banyak kerjaan-kerjaan yang harus dikerjakan. Itu kan kembali lagi, kalau kita mau bilang lagi, itu kita tonton saja lah di DPR sama DPRD itu, di pusat sama di daerah itu, yang di pusat. Itu bagaimana kalau mereka mobilnya wah kayak gitu. Kalau kita melihatnya bukan nggak mampu kita untuk membayarin pajak mereka itu flexing.
Di kantor mereka sendiri saja mereka berpacu dengan melodi, Mbak. Mobil-mobil mereka itu. Yang kita pertanyakan lagi, standarnya apa flexing itu? Memang kita sangat-sangat betul sekarang ini flexing kayak gitu. Ya kembali lagi ke manusianya lah. Karena kita ini semuanya udah berpacu dengan hidup hedonis semuanya. Kemampuan kita nggak ada, tapi kita segala macam cara kita halalkan. Kita nggak mampu beli BMW, kita paksakan. Entah mau dapatnya pakai apa, entah mau main sulap. Jadi saya sih cuma bilang, anggota DPR cobalah yang untuk kebutuhan rakyat, pajak-pajak itu diperhatikan lah. Yang terutama PBB, tempat berteduh, tempat hujan panas-panasan kita di tanah kita sendiri. Kok sampai mencekik kayak gitu PBB sekarang ini? Dulu-dulu tidak ada orang tua kita memperhatikan kayak gitu-gitu. Mereka berprinsip ini tanah saya, ini rumah saya, tempat saya berhujanan, tempat saya berteduh. Diperhatikan nggak sama mereka? Coba kalau di suatu rumah itu hanya tinggal orang tua saja, mampu tidak mereka bayar, nggak mereka perhatikan. Harusnya mereka perhatikan, jangan uangnya saja yang mereka mau pungut. Ya, baik. Hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi saya bilang, masih banyak kerjaan yang lain lah. Rakyat bisa memilih, bisa mana yang baik, mana yang buruk. Kembali lagi ke manusianya. Ya. Saya jadi tergelitik juga. Saya tadinya nggak mau, tergelitik juga dengan kinerja DPR kita ini. Ini adalah fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita lanjut ke tema deh. Oke, saya pikir ini kabar baik lah. Kalau Gerindra ini artinya dari Prabowo mungkin udah turun perintah. Ya, saya nggak tahu ini komisi berapa ya. Tentu komisinya berbeda dengan undang-undang perampasan. Ya, setiap komisi kasih kerjaan lah. Ya minimal bikin undang-undang seperti gini itu saya pikir baik. Ya tiru-tiru Cina dikit itu oke lah ya. Karena memang flexing itu kan memberikan daya tarik si pelaku itu, entah orang tuanya, entah siapanya, istrinya dan lain-lain untuk melakukan korupsi. Terutama pejabatnya. Ya nggak sih? Coba udah ada undang-undang gini, diperketat. Flexing dikit, keciduk atau apa ya. Tentu kita nanti lihat ya undang-undangnya seperti apa ya. Nah begitu nggak punya flexing, banyak beli tas Hermes, beli tas Gucci, mau pamerin kemana dia sih? Kalau nggak bisa pamerin di IG atau nggak bisa pamerin kemana-mana, ya mungkin nggak jadi beli kali ya. Yang paling kesal dengan undang-undang gini sih, nah itu branded punya tas itu, branded punya barang itu. Itu dampaknya ke sana menurut saya. Jadi saya setuju banget. Komisi berapa bahas, dan undang-undang gitu nggak usah take time lama, nggak usah lama-lama, nggak usah take time, cepat beresin. Kalau pusing-pusing dengan aturannya, ya minta satu orang ke Cina atau nggak usah ke Cina lah, lihat itunya aja undang-undang mereka kayak gimana sih. Ya tiru-tiru aja, kata siapa sih, tiru-tiru asing dikit lah udah. Bagus kok itu saya pikir. Sangat baik, lakukan segera. Dan lebih baik lagi, perampasan aset, pembuktian terbalik, dan pengaturan uang kartal. Ini 3 langkah ini harus dieksekusikan segera. Dan pada waktu undang-undang ini bergulir, masyarakat akan lihat, masyarakat akan reaksi. Pasal-pasal mana yang kalau mereka mau coba-coba bikin karet, nanti kita semua akan lihat. Jadi hari ini menurut saya kabar baik, dan jangan lupa ini prolegnas 2025, rancangan undang-undang perampasan aset udah masuk. Tadinya hanya di prolegnas 2024 sampai 2029. Tetapi terima kasih juga dengan semua teman-teman, terutama yang suaranya tentang yang demo segala macam. Cukup oke untuk mendrive kota semakin serius. Mari kita sama-sama lihat sih. Jadi kalau pemerintah Prabowo masih kurang serius sih, kita kirim puzzle, tetapi kasih aturan dosis yang tepat. Selamat pagi, terima kasih. Ini Gerindra ya, atau siapa aja. Kadang bikin urusan tuh yang boten-boten. Ini kan nggak penting. Masa jadi anggota DPR nggak ngerti sih gimana?
Ngerti dong, itu psikologis masanya gimana. Anda flexing itu kan urusan pribadi ya. Udah kaya raya, terus tunjukin itu sebenarnya udah parah. Nggak punya sense untuk apa masyarakat bawah ya. Toleransinya nggak ada, tepo soleronya nggak ada ya. Itu banyak yang bawa masih itu kan mestinya timbul sendiri. Tapi karena saking sekian lama itu sudah hidup berkecukupan ya, mewah-mewahan ya, jadi lupa. Kayaknya itu menjadi sesuatu yang common things gitu. Kita lihat itu, coba mau jadi kayak Nepal nggak tuh? Iya, sampai diceburin ke kali. Iya, ceburin dong, terus. Makanya hati-hati, jangan sok-sokan gitu loh. Itu juga yang ngomong tuh perlu hati-hati ya. Orang kritik dikit suruh lu aja yang gelap, keluar aja nggak usah balik. Memangnya negara punya moyang lu? Cuma dipinjemin jadi pejabat sebentar 5 tahun, bukan milik lu. Jadi gitu. Maksud saya itu nggak perlu bikin undang-undang. Itu udah mesti ngerti. Masa dibikin begitu sih? Nah, sakit bener. Itu, jadi kalau saya selalu ngomong bahwa mesti dari CEO-nya. Ya CEO-nya tunjukin dong. Jangan suka joget-joget ya. Walaupun itu konteksnya kita ngerti. Itu lagi happy, oke lah. Joget-joget, tapi ngerti nggak? Itu rakyat di bawah itu lagi suffer. Lagi nggak punya duit. Besok makan nggak? Di istana joget-joget gitu loh. Itu kan sangat nggak patut. Nah, hal begitu itu mesti built-in, jangan pakai dipaksa lah, pakai undang-undang lah. Terus misalnya kalau ada yang ini, ya kena hukuman gitu. Kan aneh, itu tingkah laku aja mau diatur-atur. Ada sisi moral yang nggak perlu pakai undang-undang. Anda itu udah mesti ngerti moral dan etika. Kok lucu ya? Kembali lagi ke contoh yang paling awal yang saya paling benci adalah MK 90. Anda itu udah mesti ngerti, jangan terobos undang-undang untuk lolosin anak. Itu yang bikin rusak. Semua orang, oh ya boleh ya boleh. Ini bapak itu juga begitu. Ya, bukan persis yang sama, tapi dengan format yang sama. Tapi men-flashing di sisi yang lain. Itu kan menyebalkan dan merusak tatanan disiplin segala macam yang sudah baik dibentuk itu jadi rusak. Itu kita sedang menghadapi masalah ini. Saya setuju banget. Jadi kalau misalkan memang kalau untuk flexing itu nggak ada gunanya sih ya menurut saya. Kalau menurut saya sih gini, kalau orang memang kaya, dia akan istilahnya nggak mau terlalu pamer ya. Itu tuh saya pernah lihat itu ya nggak usah jauh jalan orang terkaya di Indonesia, Pak Rudi Hartono pernah ke mana tuh ke bandara ya biasa aja orangnya. Istilahnya gitu. Jadi nggak nyolok. Nah, kita nggak tahu itu memang dia kaya banget tuh. Padahal uangnya berapa ratus berapa itu ya kan istilah gitu. Dan orangnya biasa banget gitu loh. Kan aku juga istilahnya posisi itu wah ini contoh yang bagus ya. Jadi istilahnya tuh kita istilahnya memang kalau memang selama ini kita lihat kan flexing kan banyak kejadian yang istilahnya mereka tuh cuma cangkang aja ya istilahnya. Jadi kan istilahnya ya kalau menurut saya sih kalau untuk misalkan dari pihak partai mau buat ya oke aja. Cuma yang paling penting sekarang ini kita harus godok tuh yang masalah itu ya undang-undang perampasan. Itu kan bagaimana juga untuk mencegah hal-hal itu juga itu sebenarnya kalau menurut saya gitu. Karena kalau misalkan sudah ada undang-undang itu mereka juga mikir mau pamer juga mikir juga istilahnya itu. Itu aja sih kalau menurut saya itu paling penting itu untuk undang-undang itu digolkan dulu baru yang lainnya itu untuk turunannya itu loh. Istilahnya ya itu aja sih menurut saya. Pesta kawin anaknya seberapa besar ya? Flexing bukan itu ya? Jadi kalau dari versi Alkitab ya musuhnya Yesus tuh orang-orang Farisi yang suka munafik, suka membuat peraturan-peraturan yang malah tidak kena esensi, malah membuat orang itu jadi susah. Nah ini juga sebenarnya kan setiap undang-undang kalau dibuat setiap
kecil-kecil jadi undang-undang itu sebenarnya kan kita kayak anak kecil ya. Mungkin mereka memang anak kecil ya karena TK itu kan. Harus cuci kaki sebelum tidur. Terus cuci mulut habis makan. Itu dibikin undang-undang, bayangkan ya. Lucu juga ya kalau gitu. Undang-undang cuci tangan. Jadi kalau itu mah udah biasa kali cuci tangan di sini. Orang cuci mulut gitu kan. Keunggulannya kan nggak jagoan cuci tangan. Oke, terus. Cuci tangan betul. Nah ini juga flexing kan cuci tangan juga kan supaya jangan yang tadi ada yang bilang tuh kan supaya jangan ketahuan kan ada hartanya berapa. Tapi sebenarnya gini. Kalau saya nggak salah dengar kemarin undang-undang perampasan hak aset itu sudah mulai katanya menjadi prioritas ya setelah dia mau masak. Iya. Jadi harus awal aja dulu itu yang penting. Jadi yang jangan yang kecil-kecil yang diurusin, yang besar gitu loh. Ini kan remeh receh banget gitu, tapi betul. Nggak kena banget ya itu sih. Iya. Ya, makasih ya. Wah, ini agak bingung terjemahinya gitu loh. Misalnya orang nggak perlu ngomong ya, ini saya pakai ini atau apa, dia cukup bawa aja, misalnya bawa tas, dia pakai perhiasan, atau misalnya dia kasih lihat kunci dia Ferrari gitu loh, tapi dia nggak ngomong. Nah itu dianggap flexing nggak gitu? Kan jadinya orang ngeri gitu loh, jadi beli, misalnya dia pakai sepatu Nike, ya kan, itu bisa dianggap flexing nggak? Maksudnya batasan angka harganya berapa? Puluhan juta? Atau jutaan itu udah dianggap flexing? Atau gimana gitu loh? Maksudnya di bagian dari aturan undang-undang tersebut disebutkan berapa jumlah angkanya yang masuk kategori flexing gitu ya? Dan itu kan susah di ini, misalnya sepatunya lagi diskon. Itu kan bingung. Misalnya diangkat tiba-tiba diskon jadi 1 juta lebih, gimana tuh? Nah itu jadi istilahnya, aduh, sebenarnya kan dari tadi udah dibilang yang lebih penting itu banyak gitu loh. Gimana sekarang yang pertama nih, saya yang mau ini lapangan kerja. Pemerintah itu harus fokus ke situ, bukannya untuk fokus flexing. Kalau misalnya orang dilarang pakai ini pakai itu, bukannya menghambat ya. Jadi orang mau jualan jadi dihambat, aduh saya takut beli ini, takut dianggap flexing. Kan akhirnya kan mereka kan turun penjualannya. Berpengaruh kan bisa, pada, kata Pak Heri tadi ya, sama persis, jadi berpengaruh pada brand-brand yang besar. Oke, terus? Ya, brand-brand besar, dan akhirnya kan kalau misalnya pendapatan turun kan di PHK, malah tambah parah gitu loh. Itu si Ahmad Dhani kenapa sih jadi DPR? Oh, bingung dah. Kok tanyanya ke saya? Aku juga bingung. Dia itu bisa gede itu bukan karena dia yang cipta lagu aja, ada onsenya. Kalau nggak ada onse mah dia lagu dia juga nggak bagus-bagus, gimana tuh? Sombong banget sih itu orang. Sombong anak. Dia itu aja kan dia sendiri flexing kok pas dia anak itunya merit. Dia bilang dia kasih gini lah gitu. Nah itu terjemahannya bisa ambigu antara orang emang ngomong jujur sama orang pamer. Nah, penerjemahannya ini bisa berbeda. Jadi kayak orang bilang pasal karet ya. Jadi bisa benar bisa salah. Jadi orang harus berurusan hukum, harus keluarin duit buat urusan hukum kayak beginian gitu loh. Padahal harusnya nggak usah. Karena orang kan persepsinya bilang, wah dia pakai lebih mahal, oh dia udah pamer. Susah kalau kayak gitu, dikit-dikit dianggap negatif kan udah berarti pamer gitu. Menurut saya kayak gini nggak usah diurusin dulu lah. Sontoloyo kak. Aduh, lus dada. Sontoloyo. Gini, nggak usah pakai undang-undang. Kalau semua pada punya hati nurani mah nggak bakal flexing, nggak. Nurani itu bersih. Bersih itu apa? Rezeki lu halal. Makanan lu dari sumber halal. Jangan korupsi sekecil apapun. Anggota DPR. Udah itu aja. Nggak usah yang lain-lain. Segala flexing.
Intinya kalau lu mau tiru Cina, tiru hukuman matinya, bukan flexingnya. Hukuman matinya lu pakai. Giliran beginian aja tiru Cina. Kan saya bilang sontoloyo kan. Nggak mutu. Iya, di tengah kita semua lagi ngos-ngosan ada lelucon lagi ya ternyata ya. Makanya Kak, penting background pendidikan, ilmu, isi kepala, jangan cangkang doang. Iya, kok urusan moral diundang-undangin, dipermasalahin, dari lu betulin sendiri moralnya. Ya nggak, sebagai anggota DPR, pejabat publik, udah kerja bener belum? Bukannya itu flexing, anti korupsi nyong gitu. Pakai nyong ya? Nyong. Ada nyong nggak? Sekalian undang-undang transparansi. Jadi warga tuh tahu duitnya negara tuh masuk ke kantong pejabat berapa banyak. Ya kan Kak? Iya. Dia tuh mirip provokator. Belokin Kak esensinya, dibelokin. Kan sama provokator. Esensinya undang-undang apa dibelokinnya kemana? Emang ya, jangan-jangan makin kesini syarat jadi anggota DPR mesti blok ya. Harus ditingkatin nih mutu wakil rakyat Kak. Sedih, ngenes. Masa lebih susah ngelamar jadi ini Kak, jadi karyawan swasta Kak jadinya. Syaratnya banyak. Yang di sini nggak perlu tuh sarjana SMA aja udah bisa. Saya pegang komisi energi lagi bininya. Ini dagelan model apa ya Kak ya? Kalau saya malah berpikirnya harusnya gini Kak. Semua anggota DPR gajinya UMR, biar buang-buangin nih yang borok-borok begini nih. Ini kan secara nggak langsung kita memfilter Kak. Iya. Jadi kalau mereka benar-benar mau jadi pejabat, ya udah, gajinya UMR aja. Terus undang-undangnya hukum mati koruptor buat pejabat. Untuk pejabat dia catat, untuk pejabat. Kenapa? Karena lu makan duit rakyat, masih kagak puas, masih cari proyek, ngelihat anggaran itu kayak cewek bahenol, mau lu gasak, mau lu perkosa. Lucunya undang-undang anti flexing ini muncul, apakah itu kemudian mengindikasikan sembunyiin korupsi boleh tapi nggak usah di flexingin gitu kali ya? Lucu, makanya saya bilang Kak, hukum matinya yang diikutin lah, flexing kayak lu korup, diem kan gitu Kak. Nggak usah bilang-bilang, nggak usah dipamerin biar nggak pada tahu. Iya, jadi ini lempar batu sembunyi tangan Kak, seolah-olah kerja bikin undang-undang. Undang-undangnya undang-undang sontoloyo. Ini undang-undang anti flexing ya. Iya, Mas Dani ini tumben ya, agak melepek mana loh pemikirannya. Iya. Gini, Mbak Nena, sebetulnya apapun ya bentuk produk, apa sih aturan ya Mbak ya, kebijakan, regulasi, undang-undang yang baik dari negara lain ya, seharusnya ya memang kita follow lah ya, kita jadikan contoh ya. Tapi tadi saya sepakat Bapak sebelumnya, sekarang ini esensinya, substansinya yang sedang baru jadi RUU ya Mbak ya, rancangan undang-undang itu kan perampasan aset dan pembuktian terbalik gitu. Saya tuh menyimak Mbak yang talk show di media di media kaca ya. Saya tuh geli tenan nih, Mas Jan gumun nih. Jadi tuh statementnya siapa? Salah satu anggota ini ya di Senayan itu, Bung Dolly itu. Hostnya kan mengatakan ya, berarti kalau sebetulnya bisa dong ya,
dengan sigap gitu ya, undang-undang perampasan aset. Iya, karena KUHP jadi masih ngeles gitu ya Mbak ya. Ya karena undang-undang KUHP itu sudah hampir selesai. Kenapa tidak ada informasi sebelumnya ya Mbak? Kalau nggak wis ngamuk dulu gitu loh ya. Rakyat kita gitu loh. Jadi ini memang benar-benar kualitasnya tuh saya kadang gumun gitu ya. Jadi masih bisa ngeles. Iya karena undang-undang KUHP itu sudah mau selesai. Loh, ini informasi ini kan baru kita baru tersampaikan juga ya di publik ya. Sebelumnya nggak ada info seperti itu ya Mbak ya. Ya jadi saya bingung ya, jago ngeles gitu mereka ya, jago. Nah, kalau sebetulnya Mbak ya, agama apapun ya itu pasti mengajarkan kebaikan ya Mbak ya. Ya kalau saya kebetulan saya hanya bisa mengutip dari Bible kan, jangan jemu-jemu berbuat kebaikan ya, Galatia 6 ayat 9. Lalu bermegah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Mbak. Jadi kita boleh sombong bukan kuat hebatnya saya, bukan kuat hebatnya Mbak Nena, tapi itu semua dari pencipta. Betul. Gitu loh. Iya, jadi apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan kita sang pencipta tidak berkehendak, itu tidak akan terjadi. Betul. Nah, akhir-akhir ini ya, akhir ini banyak jumawa kesombongan gitu ya Mbak ya. Padahal mereka itu kan hidup dari mengemis 5 tahun sekali Mbak. Saya katakan pengemis-pengemis politik ya, yang terjun belusukan kalau 5 tahun sekali. Saya pernah ngetes Mbak. Sebetulnya dites saja dari hal kecil. Kebetulan saya pengurus dari organisasi Nirlaba ya Mbak ya. Jadi lebih ke sosial kemanusiaan gitu. Saya ngetes, ini ada sosok, saya nggak perlu sebut ya Mbak ya, sosok itu dia show off tuh di media kaca ya Mbak ya. Ya pokoknya ya dia pamer lah ya, dia riak lah kalau dari saudara Muslim kita bilang riak ya Mbak. Dia riak, sombong gitu kan. Saya ngetes nih, saya coba untuk program sosial kemanusiaan, tidak ada 1 rupiah pun Mbak. Nah itu kita bisa ngetes dari situ. Contoh lagi, saya ngetes ada seorang anggota legislatif, kebetulan nggak jauh dari rumah saya Mbak. Ya kebetulan, saya nggak mau sebut lah ya, Jakarta Selatan. Itu dulu mantan komedian. Nah cari tahu lah ya. Saya ngetes, cek rumahnya ya, ini ada kata warga sekitar kan, wah ini Bu dermawan gitu ya, kalau ada acara apa gitu ya, berbagi gitu ya. Nah saya cuma ngetes, kebetulan kan memang kan saya ya organisasinya udah berbadan hukum ya Mbak ya, Nirlaba ya. Saya ngetes, saya datang ke rumahnya, ternyata apa Mbak, tidak ada 1 rupiah pun. Jadi intinya apa? Intinya mereka duduk ya, mengemis 5 tahun sekali untuk memperkaya pundi-pundi mereka ya. Jadi kan ya memang saya tidak akan herman. 1 Timotius pasal 6, akar kejahatan adalah hamba uang ya. Jadi sebetulnya kita kita dimudahkan dengan mereka flexing. Itu harusnya dari KPK ke Jagung itu harus turun ya. Ini bisa dirunut pembuktian terbalik hartanya dari mana gitu. Seharusnya kalau mereka mau flexing, mereka mau bermegah, itu mereka berbuat baik Mbak, berbagi. Kalau ibaratnya Anda itu pohon ya, pohon itu pohon itu kan juga tidak meminta balas budi Mbak dengan kita memberikan oksigen kepada kita. Ya. Kita jadi garam dan terang, yaitu di Bible, di firman Tuhan. Nah jadi ini memang saya sudah ngetes berkali-kali Mbak, mereka yang flexing di sosial media itu nonsens. Ya. Jadi tidak ada berbagi. Ini saya sudah riset kecil-kecilan dari anggota DPR sampai ada pejabat ya. Kalau nanti dikiranya saya ini pokoknya adalah satu sosok ya. Jadi ini untuk untuk pembuktian saya, mereka memang hanya untuk memperkaya pundi-pundi. Jadi segera pembuktian terbalik dan perampasan aset. Kalau mereka mau cari rezeki ya dari yang halal ya Mbak ya. Betul. Dari yang bersih lah, itu lebih mulia mungkin. Sebab Gerindra tuh banyak wacana tuh. Jadi nggak itu dijalanin. Wacana doang itu ya nggak. Jadi ketegasan hukumnya nggak ada. Kayak kemarin nggak jalan-jalan ke Swiss, ngapain buang-buang duit, bener nggak? Itulah. Jadi kadang-kadang ya kita bicara kita punya pemerintah itu kadang capek deh, bener nggak?
Nah, gitu. Kadang-kadang ya itulah. Tergantung mereka maunya gimana masa depan bangsa ya. Nah, kita tunggu deh. Kalau perlu sebenarnya bikin undang-undang anggota DPR wajib S2 di universitas termuka. Oke. Tuh supaya yang duduk di wakil rakyat ada isinya, ada bobotnya. Tapi rakyat merasa terwakilkan dulu nih dari aspek knowledge, ilmu. Habis itu nanti baru integritas, ya nggak? Saya bukan ngecilin artis, mohon maaf ya. Tapi kalau wakil rakyat kualitasnya model begini, wakil siapa sih dia? Kita juga mikir. Lah, model begini belum lagi ininya lagi, bisa ada di Komisi Energi. Ini kan kayak Sri Mulat, kayak ketoprak. Bercanda aja negara ini yang ngelahirin wakil-wakil yang kualitasnya kayak begitu. Ada yang salah sama negara kita, yang kita makin lama makin degradasi, bukannya makin maju, menghasilkan para wakil yang kayak begitu. Terus belum lagi menteri-menterinya juga bercandaan semua. Kita juga tahu yang bagus berapa banyak sih, bisa hitung menjari. Saya nggak bilang DPR jelek, tapi ya kalau kayak begini please dong, kan gitu ya. Miris ngelihatnya, selevel begini bisa duduk wakil rakyat plus istrinya lagi. Kadang lihat banding negara tetangga malu lah ya. Mana ya anggota DPR kok kayak nggak ada nyaringnya, kayak saringan tuh, saringannya lubangnya segede gaban kali ya, ini nggak ada saringannya tuh, segala model bisa masuk aja gitu, bahkan nggak perlu sekolah juga bisa kan begitu, karena kan sistemnya dibikin gini, akhirnya melahirkan begini ya, undang-undangnya jadi undang-undang lucu-lucuan nanti jadinya. Jadi kalau ngomong flexing itu tergantung pada bidangnya. Kalau misalnya orang marketing yang untuk investasi, itu sebenarnya biasa karena dia memamerkan bahwa dia sukses loh, berhasil ya. Hasilnya kayak gini loh, wah banget gitu loh. Saya ingatlah dulu terutama dulu waktu zamannya Robert Kreding sebelum diberantas habis itu. Kalau flexing itu bodoh. Karena apa? Kalau flexing itu kan harusnya pajak atau KPK harus bergerak. Lu dari mana lu harta lu bisa flexing kayak gitu? Jadi yang flexing boleh-boleh aja, cuma nanti harus kembali kepada ukurannya apa. Bahwa ini orang udah flexing loh, nggak boleh. Itu soal ukurannya gimana. Jadi ya akan susah. Mendingan pikirkan apakah perlu membentuk satu komisi remunerasi, komisi yang menentukan besaran gaji daripada penyelenggara negara. Kalau kita ngomong public company itu kan ada komite itu, selain komite audit ada komisaris independen untuk pengawasan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Jumadi. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Mary Agustin.